Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Satu minggu ke depan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Roh Kudus dan karyanya dalam hidup orang percaya. Dalam rangka 10 hari pencurahan Roh Kudus. Oleh sebab itu mari hari ini hampiri hadirat Tuhan dengan pujian Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Demikian kerinduan kami Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus sebagai penyembah-penyembah yang memuliakan Tuhan dalam tugas panggilan kami menjadi saksi. Tuntun oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai ke 8. Judul perikop Roh Kudus dijanjikan
dan juga bagian dari Yesus terangkat ke surga. Demikian firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Jemaat Tuhan, tema kisah para rasul itu terdapat di ayat 8 yang kita baca tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Perintah untuk memberitakan Injil itu tidak hanya berlaku bagi para rasul, tetapi bagi setiap orang percaya. Sebagaimana dinyatakan dalam Matius 28 ayat 19-20, Tuhan memberikan amanat agungnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Perintah ini bagi setiap orang percaya yang adalah murid Kristus. Nah, saat Tuhan Yesus memberi perintah murid-murid untuk memberitakan Injil, dia juga memperlengkapi murid-murid. Yang pertama, memperlengkapi murid-murid dalam hal iman. Di ayat 1 dibicarakan di sana tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari ia terangkat. Ini mencakup ajarannya, ya, kuasa mujizat-mujizat yang dia buat yang menyatakan kuasanya, tindakan-tindakan kasihnya yang nyata, dan bahkan kematian dan kebangkitannya. Semua ini bertujuan untuk menumbuhkan iman percaya, menaruh benih iman di dalam diri setiap murid Tuhan. Di ayat 3 ia mengatakan bahwa Yesus membuktikan kebangkitannya dengan banyak tanda dan penampakan diri. Membuktikan kebangkitannya ini lagi-lagi berfungsi untuk memperlengkapi murid-murid dalam iman percaya mereka. Bahkan di ayat 9-10 ia menunjukkan kepada murid-murid menyaksikan bagaimana Yesus terangkat naik ke surga. Ini juga menumbuhkan iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang jadi manusia dari surga ke dunia dan sekarang kembali ke surga, lalu mengutus murid-murid menjalankan tugas dan panggilannya memberitakan Injil. Jadi perlengkapan pertama untuk kita dapat menjadi pemberita Injil, untuk kita melaksanakan amanat agung Tuhan adalah kita mesti punya iman yang jelas, yang kuat, yang teguh tentang siapa Yesus dan bagaimana kita hidup sebagai murid-muridnya yang sejati. Ini adalah pondasi kekristenan. Sebelum kita memberitakan tentang Yesus, kita sendiri harus yakin, percaya, iman kita benar, teguh di dalam Yesus. Yang kedua, saya katakan Tuhan ingin memperlengkapi kita dalam perlindungan persekutuan.
Di ayat 4 dikatakan pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka. Terjemahan lain mengatakan ketika ia berkumpul bersama-sama dengan mereka. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Bapak Ibu, persekutuan itu mendatangkan kekuatan. Dan persekutuan itu juga melindungi kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Yesus mengumpulkan murid-murid setelah mereka terpencar waktu Yesus ditangkap dan sampai akhirnya disalib. Tetapi ketika dia bangkit, dia kumpulkan kembali murid-murid sebelum dia terangkat naik ke surga. Mengapa perlu berkumpul? Di dalam perkumpulan persekutuan itu ada kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam persekutuan perkumpulan itu ada doa-doa dinaikkan bersama. Di dalam persekutuan perkumpulan itu ada kesaksian dibagikan sehingga saling menguatkan satu dengan yang lain. Di dalam persekutuan dan perkumpulan itu ada praktek kasih, ada perlindungan dan kekuatan. Oleh sebab itu Tuhan ingin memperlengkapi kita dalam perlindungan persekutuan. Tetaplah dalam persekutuan. Dan pada akhirnya di bagian ketiga, sebagai pemberita Injil, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Ayat 5 mengatakan, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ayat 8 sekali lagi saya kutip, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, saat kita menjadi pemberita-pemberita Injil, itu artinya kita mengikrarkan peperangan kepada kuasa kegelapan, kepada setan-setan. Maka mereka tidak akan suka. Mereka juga akan makin giat menyerang kita dan orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu kita membutuhkan kuasa. Dan kuasa inilah yang akan menolong kita dalam peperangan rohani, membebaskan yang lemah, mengusir setan-setan, mendatangkan kesembuhan dan pemulihan. Seperti dinyatakan dalam Markus pasal 16 ayat 17, 18 ya, mengatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Bahasa roh tetapi juga bahasa kasih ya. Ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jadi inilah kuasa yang diberikan oleh Tuhan untuk memperlengkapi kita. Sehingga dalam pelayanan pemberitaan Injil itu kita mengusir setan, kita mendatangkan kesembuhan, melenyapkan kelemahan, dan menghadirkan kasih di dalam kehidupan kita. Inilah berita firman Tuhan pagi hari ini. Terima perintah Tuhan, beritakan Injil bagi segala makhluk. Maka Tuhan akan memperlengkapi saudara dengan iman yang teguh, dengan perlindungan persekutuan, dan kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari ini limpah dengan berkat-Mu. Ajar kami hidup seturut firman-Mu, sehingga janji-janji berkat yang menyertanya digenapi atas hidup kami. Firman-Mu hari ini, kami diberi tugas amanat agung sebagai pemberita-pemberita Injil. Kami mau melaksanakannya Tuhan. Lengkapilah kami dengan iman yang teguh dan persekutuan orang percaya yang membangun kami. Juga kuasa Roh Kudus untuk kami mengusir setan demi nama-Mu, melenyapkan segala kelemahan, menyembuhkan yang sakit, menghadirkan kasih di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tuhan tolong kami. Kesempatan yang baik kami berdoa, memohonkan kesehatan yang daripada Tuhan bagi setiap umat Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bersusah Engkau beri penghiburan, Engkau beri pertolongan. Ada jalan keluar bagi setiap pergumulan daripada umat-Mu, baik pergumulan keluarga, pergumulan usaha,
pergumulan kehidupan, juga pergumulan iman. Tuhan, Engkau memberi jalan keluar. Engkau menjadi pemulih dan penolong bagi umat-Mu. Kesempatan yang baik kami bawa dalam doa orang tua kami yang karena lanjut usia membutuhkan penjagaan, perhatian secara khusus. Jaga lindungi mereka Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari terpapar COVID-19. Tuhan jaga lindungi kehidupan kesehatan mereka. Pada masa tuanya tetap segar dan berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Menjadi teladan bagi kami yang masih muda, bagi anak cucu, dalam kesetiaan, dalam iman percaya kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami di usia sekolah, saat ini sedang libur. Tuhan menjaga melindungi supaya tidak terpapar dari COVID-19. Dalam masa liburan kami tetap menjaga protokol kesehatan sehingga tetap terjaga kesehatan anak-anak kami semua Tuhan. Dan secara khusus berdoa bagi saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, yang sedang dalam perawatan, rawat jalan maupun juga sedang dalam isolasi mandiri. Tuhan menjaga melindungi mereka. Kami bersyukur Tuhan telah berkarya di tengah jemaat-Mu, memberi kesehatan pemulihan daripada anak-anak-Mu. Dan atas kesehatan dan pemulihan yang Kau beri, kami mau Tuhan sembahkannya bagi Engkau dalam syukur dengan beribadah, memuji, menyembah Engkau. Demikian doa-doa kami Tuhan. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian doa pagi kita saudara. Tetap sehat, tetap semangat, muliakan Tuhan, kabarkan Injil keselamatan. Tuhan memberkati. Shalom.